Shalom, selamat pagi anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, luar biasa Tuhan memelihara kehidupan kita. Kalau tiap minggu biasanya ibu guru cuma sendiri ya, ganti-gantian muncul. Sekarang kita lebih rame lagi, lebih semangat lagi untuk memuliakan Tuhan karena ibu guru berdua dengan ibu guru Yuli. Nah, mari anak sekolah minggu kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh lagi lari-lari atau pindah dari tempat duduknya. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya, anak sekolah minggu sama Bu Valen, tidak terasa lagi kita sudah mau masuk dalam liburan yang sangat panjang. Iya betul. Iya, Bu Valen tahu tidak itu liburan apa? Natal. Ya, betul sekali. Iya. Kita mau Natalan dan untuk menjambut tahun baru. Iya, Ibu Guru Valen, bagaimana sih perasaannya kalau masa liburan? Kalau liburan perasaanku senang sekali karena saya mau pulang kampung. Wow, Ibu Valen mau pulang kampung. Terus Bu Valen di kampung mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan keluargaku karena sudah lama sekali selama pandemi tinggal di Makassar. Ya, Bu Valen mau pulang kampung. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Kalau liburan buat apa saja? Tentu saja tidak berdiam diri di rumah saja ya. Pasti sudah ada yang rindu untuk pulang kampung. Apalagi pada saat ini kemarin-kemarin itu kita tidak bisa kemana-mana karena ada pandemi. Tapi karena penyertaan Tuhan sehingga pandemi ini semakin hari semakin membaik. Sehingga kita sudah bisa pulang kampung ya Bu Valen? Betul sekali Bu Guru. Ya, untuk itu ayo anak-anak semuanya, mari kita mengangkat pujian kembali. Dengar Dia panggil nama saya. Ayo dengan penuh sukacita ya. Semua tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari anak sekolah minggu bersama-sama kita berdoa sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Guru Meksi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk kami boleh beribadah. Saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah kami sedia untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Berikan kami hati yang sedia dan rindu untuk selalu mendengarkan cerita firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Guru yang akan membawakan cerita firman-Mu.
berkati dia ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, tadi kita mendengar bahwa bulan depan itu sudah bulan Desember. Kita akan libur untuk Natal dan Tahun Baru. Nah, Ibu Guru tadi berbicara bahwa mereka sangat bersemangat. Mereka akan pulang ke kampungnya. Mereka akan bertemu dengan om, tante, saudara, dan teman-teman yang lain. Kalau anak sekolah minggu senang atau tidak? Pasti senang ya, kita ketemu dengan keluarga yang lain. Anak sekolah minggu, ada sebuah bangsa juga yang akan pulang ke kampungnya. Namanya bangsa Yehuda. Namanya bangsa Yehuda. Nah, anak sekolah minggu, pada saat itu ada seorang raja yang baru, namanya Raja Kores. Raja Kores ini tumbuh tapi tidak mengenal siapa itu Tuhan Allah. Tetapi karena cinta kasih Tuhan, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores ini untuk memulangkan kembali bangsa Yehuda ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Setelah 70 tahun lamanya mereka disiksa, mengalami kesulitan, disuruh-suruh, akhirnya bangsa Yehuda bisa pulang ke kampung mereka di Yerusalem. Lalu Raja Kores memberitahu kepada seluruh orang, kepada seluruh kerajaan di wilayahnya bahwa seluruh orang Yehuda yang ada di Babel akan dipulangkan ke Yerusalem. Dengan begitu, para tetangga atau orang-orang yang di sekitar orang Yehuda harus membantu mereka. Bagaimana mereka membantu? Dengan memberikan emas, perak, kambing, domba, serta makanan-makanan dan apapun yang diperlukan oleh bangsa Yehuda untuk pulang ke kampung halaman mereka. Setelah mereka dikumpulkan, ternyata ada 50.000 orang yang akan pulang ke Yerusalem yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua. Nah, setelah mereka berjalan 4 bulan lamanya ya. Nah, kalau 4 bulan itu, kalau mereka berangkat Januari, Februari, Maret, April, mereka akan tiba pada bulan April, lama ya. Nah, ketika mereka sampai, mereka terkejut, mereka sedih. Ternyata Yerusalem, kota mereka itu sudah hancur. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi rumah Tuhan. Yang ada itu hanya batu-batu dan pasir, sisa bangunan. Itu semua sudah dihancurkan. Bahkan rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo juga dihancurkan. Tetapi itu tidak membuat mereka menyerah. Mereka bersemangat untuk membangun kembali rumah Tuhan menjadi sedia kala. Akhirnya mereka bekerja siang dan malam. Mereka membangun rumah Tuhan di Yerusalem dengan semangat dan bersukacita. Ditambah lagi ada Nabi Sakaria dan Nabi Hagai yang memberi mereka semangat dengan mengatakan bahwa rumah Tuhan yang kalian bangun ini akan lebih cantik, lebih indah daripada yang dibikin oleh Salomo dahulu. Bahkan rumah Tuhan yang kalian bangun ini akan menjadi tempat Mesias datang ke rumah Tuhan itu. Mendengar hal itu, para pekerja semakin bersemangat. Mereka bersukacita sampai akhirnya rumah Tuhan itu telah selesai. Pembangunannya telah selesai. Nah, ternyata rumah Tuhan yang mereka bangun itu ternyata betul-betul indah, sangat cantik, lebih indah dari yang dibangun oleh Salomo. Itu membuktikan bahwa Tuhan hadir bersama umatnya dan selalu memelihara kehidupan anaknya. Begitu juga bahwa Mesias akan datang ke rumah Tuhan
yang dibangun itu. Nah, semua barang-barang yang dibawa dari Yerusalem dibawa ke Babel dikembalikan kembali di rumah Tuhan yang baru dibangun. Nah, anak sekolah minggu, Tuhan menggunakan Kores, raja yang tidak mengenal Allah, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dengan membangun kembali Yerusalem dan memulangkan bangsa Yehuda. Begitu juga setelah 70 tahun lamanya bangsa Yehuda disiksa, mengalami kesulitan, tetapi karena cinta kasih Tuhan mereka bisa dipulangkan dan membangun kembali rumah Tuhan. Begitu pula dengan kita anak sekolah minggu, cinta Tuhan kepada kita dengan cara dia mengorbankan anak yang tunggal, memberi kita anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia menebus anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan semua manusia. Nah, itu cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita akan menyambut Mesias itu yang adalah Tuhan Yesus. Mari kita menyambutnya dengan bergembira, bersukacita dengan cara yang baik dan benar. Anak sekolah minggu, sekian cerita kita. Amin. Judul cerita kita pada hari ini ialah Kembali dari Pembuangan. Mari kita membaca Alkitab. Kita membaca Esra 1 ayat 1 sampai 3. Esra 1 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Amin. Sekian firman Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati. Judul cerita kita, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah dengarkan cerita dari ibu guru ya. Nah, sekarang sudah menjelang akhir bulan November. Berarti kita sudah mau masuk bulan berapa Bu Guru? Bulan 12 atau bulan Desember. Desember. Kalau bulan Desember kita merayakan apa Bu Guru? Merayakan Natal. Iya betul, seperti tadi di cerita dikatakan bahwa kita mau merayakan kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Nah, oleh karena itu mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita masuk dalam aktivitas. Ya. Iya. Siapa yang mau membuat topi? Bu Solen mau? Iya. Oke, sekarang kita mau membuat topi. Tapi topi ini namanya topi apa ya? Bu Guru Solen ingat? Topi apa? Ibu Guru lupa. Aduh, tunggu ya,
Bu Guru akan mengambil dulu aktivitasnya. Ayo anak-anak yang ada di rumah, siapkan koran semuanya. Semangat, Ibu semangat. Guru minta anak-anak untuk mengambil koran dulu. Ibu Guru kasih waktu 3 menit. Ayo semuanya ambil koran. Ya, anak-anak di rumah bagaimana? Bahannya semua sudah siap? Hari ini kita mau membuat sebuah topi yang terbuat dari koran. Namanya itu Ibu Valen, topi Serubabel. Oh iya betul, Iya, Serubabel. Bagaimana sih caranya membuat topi Serubabel? Ayo semuanya siapkan korannya. Kemudian koran ini dilipat seperti ini menjadi kecil. Ya, dilipat. Setelah itu, di atasnya itu kita lipat berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga seperti ini. Berbentuk segitiga. Setelah itu, di bawahnya dilipat ke depan. Di bawahnya ini dilipat ke depan seperti ini. Kemudian dibalik lagi di belakangnya seperti ini jadinya ya. Di belakangnya lagi dibalik. Kemudian dilipat lagi. Oke, sedikit lagi. Topi Serubabelnya sudah mau jadi. Ayo, bagaimana Bu Valen, bisa? Sudah Oke, Bu Guru jadi, yakin Bu juga Guru. anak-anak di rumah bisa membuat ya, karena topi ini sangat gampang. Ya, topinya sudah jadi berbentuk seperti ini ya. Kemudian topinya kita bisa menggunakan. Jadi ini adalah topi. Topi apa? 1, 2, 3. Serubabel. Oke, good semuanya, pintar. Nah, Ya, anak sekolah minggu, kita sudah membuat topi Serubabel. Tugasnya anak-anak di rumah yaitu jangan lupa sebentar setelah ibadah difoto. Anak-anak pakai topi itu, kemudian difoto dan dikirim ke WA sekolah minggu. Atau bisa juga Bu Valen kalau misalnya anak-anak tag di Instagramnya Betul sekolah minggu sekali. ya. Ya, Jadi betul. nanti guru-gurunya bisa repost, Iya. bisa masuk di Instagramnya guru Iya. sekolah minggu ya. Betul. Oke, silakan Ibu Valen untuk melanjutkan Nah, persembahan. Anak sekolah minggu, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Semua siapkan persembahannya. Kalau yang sudah ada amplop persembahannya, silakan dilipat, masukkan di dalam amplop, nanti di store ke gereja. Nah, sambil kita membawa persembahan syukur kita diingatkan dalam firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 yang mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Nah, mari sambil membawa persembahan syukur kita muliakan Tuhan dengan pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Anak sekolah minggu, kita sudah membawa persembahan syukur kita. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Meksi. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita lipat tangan kita akan doa syafaat, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan kami tanamkan di hati kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik dan dengar-dengaran takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan, walaupun masih beribadah online, Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka, masa bermain. Tuhan berkati, berikan kepintaran, kesehatan, kebaikan dalam kehidupannya. Biarlah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan,
Kami berdoa bagi orang tua di rumah dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan, tanggung jawab dalam mengangkat setiap tugas dan pekerjaannya. Tuhan berkati, biarlah semua yang dilakukan hanya untuk puji dan kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa juga bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang bekerja Tuhan berkati, yang masa pendidikan, yang masih sekolah Tuhan berkati. Biarlah setiap tanggung jawab mereka laksanakan dengan baik, dan puji dan nama Tuhan senantiasa ada bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa bagi persembahan kami, berkati persembahan kami, biar itu menjadi pelebaran bagi firman Tuhan, dan kami dapat, pengurus sekolah minggu dapat olah menjadi untuk setiap program sekolah minggu ke depannya. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan kembali keadaan Tuhan, biarlah kami dapat bertemu satu sama lain di sekolah, di gereja, ataupun dimanapun kami akan pergi, kami dapat bertemu seperti sedia kala. Tuhan, inilah doa sembahyang kami Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini yang Tuhan telah ajarkan kepada kami bawa doa ini bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu, semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian Aku Istimewa. Ayo sama-sama kita katakan aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, anak sekolah minggu, selesailah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.